Okay. Hello, students. How are you today? How are you this morning? I'm fun. Fine, good. Yeah. So, uh, while you are still in quarantine moment, so I hope uh, you still have your enthusiasm in learning, ya. Miss harap meskipun dalam situasi diam di rumah, gitu ya, ya, tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar, ya. Uh, we have to use to it, ya. This is our new way in learning, ya. Ini adalah cara baru kita dalam belajar, ya. Kita sudah harus terbiasa, kurang lebih sudah setahun lebih, ya, 1,5 tahun kita seperti ini, ya. Uh, I guess uh, we have to adapt ourselves with the new way of life, ya, in any situation, ya, especially for the learning process, ya. Kita harus mengadaptasi diri kita, membiasakan diri kita dengan situasi yang bagaimana apapun, gitu ya, karena situasi pandemi seperti ini, ya, dan termasuk dalam KBM, ya, dan dalam belajar yang belajar di sekolah, gitu ya, dengan cara yang berbeda, gitu ya. Uh, I really sorry for some of you maybe who are in quarantine situation because of the health conditions, yeah, or maybe some of you have what is it? What we call it? The situations related with this pandemic, yeah, with your family maybe, ya, with your parents, ya. Miss mungkin juga menyatakan turut apa ya, bersimpati, turut menyampaikan mungkin berduka mungkin bagi yang ada, ya, karena situasi pandemi ini mungkin ada yang kesehatannya sedang terganggu atau paling enggak keluarganya juga, gitu ya. Jangan kita sampai terlena, ya, dengan situasi ini, gitu kan. Semuanya itu kan sudah Allah takdirkan, ya. Allah sudah memberikan kehendaknya pada kita, ya. It's not just us, ya. Most all people in the world have the same situation. Gak cuman kita, tapi hampir seluruh orang dunia itu punya situasi yang sama, ya. Uh, ada hal yang perlu kita pelajari dalam setiap situasi, ya, because as a Muslim learning is a must, ya. Sebagai Muslim itu kan belajar itu adalah suatu kewajiban, ya. Jadi dalam situasi apapun kita wajib belajar, ya. Namanya belajar itu nggak hanya sekedar kaitannya dengan belajar sekolah, ya. Belajar melihat situasi, belajar memahami, belajar beradaptasi, belajar dari pengalaman, ya, belajar melihat pengalaman orang lain, gitu ya, mendengarkan orang lain, mengaji, itu termasuk belajar, ya. Jadi kalau dalam situasi ini apa yang kita pelajari situasinya? Oh, ya. Kalau Allah Maha berkehendak segala sesuatu itu bisa terjadi, apapun itu. Yang tadinya kelihatan baik-baik saja, mungkin bisa jadi kena sakit dan apa. Perasaan belum lama kita bersama dengan orang-orang tersebut, sekarang kita sudah kehilangan, gitu kan? Ya, uh, kita sih berarti belajar keikhlasan kalau untuk seperti itu, ya kan, ya. Yang biasanya kita bisa tatap muka, kita bisa itu sama teman, salaman. Kini satu kelas kita belum pernah sama sekali Miss saling ketemuan, Miss. Kita hanya saling chattingan saja, onlinean saja. Cara baru belajar kayak kita, ya. Manusia itu kan dibekali oleh akal. Manusia dibekali akal oleh Allah, gitu ya. Oke, okay. Human being is a very different creature. Ya, we have something that other creatures doesn't have. Kita punya sesuatu yang makhluk lain tidak miliki, gitu ya. Allah menganugerahkan akal pikiran pada diri manusia. Ya, so we can choose which one is the right one, which one is the wrong ones. Ya, kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita bisa tahu, gitu. Learn, learn, and learn. Belajar, belajar, dan tetap belajar. Ya, in any condition, dalam situasi apapun. Okay. Uh, for the English lesson,
I just want to give you some information that mostly, yeah, in my class, I will focus more on your participation, yeah, in the learning process, not just only your result test. Jadi kalau Miss itu lebih berpegang pada proses, bukan pada hasil tes. Ya, hasil akhir itu lebih dilihat dari proses, bukan dari nilai tes. Oke, maksudnya gimana, Miss? Ya, kalian mungkin sering nanya, mungkin kalian menjawab pertanyaan yang disampaikan, kalian merespon gitu kan. Kemudian tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, mungkin ada hal yang kalian temukan itu kalian bisa ngechat Miss gitu, meskipun Miss mungkin tidak secepat kilat bisa menjawab ya pertanyaan kalian gitu, Miss usahakan akan tetap memberikan jawaban gitu ya. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, ada yang kalian tanyakan, itu yang Miss lebih hargai. Oh ini berarti minat belajarnya tinggi ya, ya. He has a very high curiosity gitu ya, punya tingkat keingintahuan yang tinggi nih ya. Bagus itu kalau siswa seperti itu. Oh ini siswa ternyata sudah belajar dari banyak hal, dari mana-mana sumbernya sampai menanyakan hal seperti ini. Nah, gitu ya. Bis lebih senang kalau kalian lebih aktif gitu loh, seperti itu. Bukan cuma diem aja ya. Atau ya diam itu kan bisa banyak hal ya, bisa jadi bisa diam itu karena saya sudah ngerti, Miss, saya nggak perlu nanya, bisa. Tapi bisa juga kan diam nggak ngerti tapi nggak mau nanya gitu ya. Oke. Eh, jadi keaktifan kalian dalam proses belajar itu yang menjadi penilaian utama daripada sekedar hasil tes. Karena kalau hasil tes nggak bisa dijadikan sebagai pegangan, ya. Kenapa? Apalagi dalam proses PJJ seperti ini. Nah, kalau kalian, yang penting ulangan saya bagus ya, nggak tanya ulangannya ada brainly gitu kan ya. Ya, tapi kalau bahasa Inggris susah kok, nggak bisa tanya ke brainly, ya. Kan ada Google Translate, Miss. Nah itu kadang Google Translate ya. Tapi ada juga, karena kalau Miss ulangan itu minta untuk esai, itu ya nggak bisa sepenuhnya dari Google Translate. Kelihatan, kelihatan siapa yang copy paste. Ya, kelihatan siapa yang copy paste, siapa yang memang mengerjakan apa dengan hasil pikirannya sendiri itu kelihatan kalau dalam bahasa Inggris. Ya, terutama nanti kalau pas soal-soal esai ini, ketahuan ini gitu ya. Oke. Ya, kalian mengandalkan Google Translate misalkan ya. Misalkan saya bilang, kamu ingin menyampaikan kata saya pergi ke sana gitu. Ya, I go there. Padahal yang dimaksud perginya adalah kejadian masa lampau. Maka nggak bisa kamu pakai kata go. Harusnya I went there. Tapi karena Google Translate dia nggak bisa menerjemahkan apa namanya hal itu. Karena nggak ada keterangan itu perginya masa lalu apa enggak gitu kan. Nah, kamu mau nulis pergi masa lalu gitu ya, beda lagi nanti translate-nya dalam Google Translate, ya nggak? Nah, jadi nggak sepenuhnya gitu, nah ini bisa ngerti. Nah ini kesalahannya karena apa nih? Oh, gue ngikut Google Translate sih, makanya dia salah. Gitu. Ya, kalau copy paste ketahuan. Nah, ini jawabannya sama si owner persis banget. Ini pasti ada sumber yang diambil nih. Nah, emang ada miss kayak gitu? Ada, gitu. Gampang, gampang tapi kalau misalkan dengan itu sendiri ketahuan. Ada yang kayak kata-kata bagus banget gitu ya, menggunakan using passive voice misalkan, pakai kalimat pasif. Ini kalimat pasif aja dalam bahasa Inggris belum diajarin. Dia bisa nulis kalimat pasif. Ya. Nah, ya oke, sangat mungkin bisa jadi emang dia pintar yang bisa itu kalimat pasif bisa. Ya. Tapi bisa jadi dia tinggal copy paste dari sumber tertentu misalkan. Kayak and I really have an open mind that it's very possible students are better than the teacher in English. Ya, the students smarter than the teacher. Ya, Miss nggak menutup kemungkinan kayak gitu. Sangat-sangat besar peluangnya. Kalau dalam namanya belajar bahasa Inggris itu siswa jauh lebih bagus daripada gurunya. Why not? Ya, because there are so many media that you can use to learn English. Dengan cara yang menyenangkan sekarang tuh banyak banget belajar bahasa Inggris ya, lihat itu YouTube tutorial bahasa Inggris banyak, Miss. Iya benar sekali ya. Oke.
Enggak, sekarang nggak perlu beli kamus yang tebel-tebel, Google Translate aja ada, Miss. Iya, benar. Ya, atau dengan cara yang menyenangkan, sering-sering dengar lagu berbahasa Inggris, sering-sering nonton film bahasa Inggris, jadi ngerti kebiasaan cara ngomong bahasa Inggrisnya seperti apa. Sangat mungkin ya. Ya, many years ago I had a student who has a very good ability in English. Yeah, when I asked her, "How do you learn your English? Do you take any English course?" She said no. Ya, I don't take any course katanya. Saya nggak ambil kursus apapun, Miss gitu. Kok bisa sih bahasa Inggrisnya bagus? Hanya dengerin lagu sama nonton filmnya aja, seneng aja. Dan dia punya kemampuan bahasa Inggris hanya dengan cara seperti itu. Ya, so make it fun. Ya, bikin aja sesuatu yang menyenangkan in learning. If you consider it learning is something that is hard or burden you, nah kalau kamu sudah menganggap belajar itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang menjadi beban, ini otomatis nih yang di otak nih aliran darah, saraf-sarafnya, ya yang jadinya tadinya ilmu itu gampang masuk, tiba-tiba ke portal gitu. Ada portal yang nyetop. Karena kamu nganggapnya sudah, aduh susah, aduh sulit, udah. Ya udah kayak gitu udah beban itu biasanya. Maka otomatis itu biasanya ketutup gitu. Nah, but if you make it something fun, ya sesuatu yang saya ingin tahu, saya penasaran ya, saya ada greget ya, nah, itu ilmu itu masuk, ya. Ilmu itu nggak harus selalu dengan itu ya, kalau misalnya dengan nilai ya, nggak selalu terrefleksikan dengan nilai, nggak. Ya. Oke, okay. When I was in high school, you know what? My favorite subject is mathematics. My favorite subject is mathematics. I like maths, no matter how the teacher. Ya, ada yang bilang, guru matematika itu nggak enak loh apa. I don't care about the teacher. I just like math. Biarin gurunya mau kayak apa, pokoknya matematika saya suka aja. Ya. Miss, berarti bagus dong nilai matematikanya. No, not always. Nggak selalu. Kok bisa gitu, Miss? Ya, I just said I like it. Ya, tapi ada mungkin beberapa materi yang, aduh susah. Tapi bukan berarti saya tidak, gara-gara susah materi itu saya jadi nggak suka sama matematika. No. Jadi nilai matematika Miss tuh bisa begini-gini. Ya, ada senang banget kalanya kalau nilai 100 gitu matematika. Senang banget. Bahkan dulu pernah Miss punya guru itu, beliau sangat kreatif. Untuk zaman waktu itu ya, tahun 90-an sangat kreatif. Beliau tuh kalau bikin ulangan, ya kita siswa duduk di sini nih, satu dengan yang lain itu beda-beda soal. Dengan satu materi yang sama. Yang jelas kanan, kiri, depan, belakang Miss, itu beda soal. Can you imagine that? Coba, bisa bayangkan itu enggak? Ya. Jadi nggak ada soal yang sama. Nggak bisa kita nyontek, kamu jawaban nomor 5 apa? Karena beda soal, sebelah Miss itu beda soal. Itu belum zaman komputer loh. Belum zaman komputer beda soalnya itu. Ya, kan? Itu juga gurunya nggak selalu bentuk ketik, karena tulis tangan. Materinya sama, misalkan sama-sama materi tentang apa kalau matematika misalkan persamaan kuadrat gitu. Sama-sama persamaan kuadrat, cuman beda-beda soal kita. Dan itu kadang yang membuat kita greget gitu. Miss senang kalau itu tantangan. Asik nih, nggak bisa nyontek nih. Maka kelihatan beneran siapa yang bisa, siapa yang enggak gitu kan. Karena guru Miss itu punya trik ini. Itu nilai soal betul 1, kalau soal benar poinnya 4. Soal nggak dijawab poinnya 0. Soal salah minus 1. Itu menuntut kita supaya tidak asal jawab. Jadi mendingan kalau nggak ngerti nggak dijawab, ya pilihan terbaik saat itu kalau nggak tahu nggak yakin jawabnya mendingan nggak dijawab. Daripada kalau dijawab salah malah minus 1. Ya untuk melatih kita supaya tidak ngasal. Kan sekarang kan banyak ya, sorry ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kalian nih. Ya, target dari ngerjain soal yang penting saya bisa ngeklik. Saya bisa ngeklik jawaban A, B, C, D udah gampang, klik, 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 klik. Saya nggak peduli salah atau benarnya. No.
Ah, oke, jangan sampai seperti itu. Dulu kita sudah terbiasa untuk tidak ngasal gitu jawabnya, gitu ya. Hah? Itu soal sama guru sudah dibuat sedemikian rupa ini, sudah dibuat sedemikian rupa, pokoknya kurang lebih waktunya 1,5 jam selesai. Nah, 10 menit udah selesai ngerjain. Masya Allah, cepet banget dia 10 menit ngerjain. Dia nggak target jawaban benar apa salah, yang penting target bisa ngeklik jawaban. Nah, ya, ada siswa yang seperti itu, jangan gitu ya, jangan ya. Nah, itu balik lagi ke cerita tentang my math teacher ya, guru matematika Miss, salah satu guru matematika Miss itu bikin soal yang seperti itu. Pokoknya kalau salah jawabannya -1. Nah, ada soal bonus ya, dan di setiap soal yang beda-beda itu bonusnya beda-beda ya. Maksudnya gimana Miss bonusnya Miss? Bonusnya itu dalam hal ini tidak ada jawaban di dalam opsinya A, B, C, D, E-nya itu nggak ada jawaban dan silakan kalau menemukan jawaban ditulis langsung. Jawaban seharusnya begini. Itu dapat bonus. Sebenarnya nggak bilang gitu. Ini yang salah ini ya, kalian kan suka ini. Bu, nomor ini nggak ada jawabannya, ini berarti bonus dong gitu. Nah, kalau guru Miss nggak ngasih tahu itu dari awal sudah dibilang ada soal bonus. Silakan saja cari yang mana. Dan nggak usah pakai nanya apakah ini bonus atau tidak. Silakan saja kerjakan. Ya. Jadi ketika dikerjakan, ketika sudah oh tahu nih soal ini nih bonus nih, ini nggak ada jawabannya. Ketika kita dapat nilai kita bonus. Kalau betul semua, nilai itu pernah ada nilai 116 gitu, nilai 108 gitu. Iya aneh banget ulangan sampai nilainya 108, iya. Iya, gitu. Cara cara pemberian nilai guru Miss waktu itu begitu. Ya, itu yang bikin semangat kita gitu. Ya, bikin semangat kita. Dan beliau kalau bagi ulangan itu terbiasa. Skor yang tertinggi disebut duluan. Urutannya. Nanti yang terakhir-terakhir itu yang biasanya skornya rendah. Kadang kita sudah deg-degan. Aduh, kok nama saya belum juga disebut ya? Gitu. Sampai belakangan, aduh nilai kita rendah nih gitu. Nah, kalau sampai sekian gitu nama-nama teman-teman sudah disebut, nama kita belum disebut, berarti kita belakangan. Waduh, nilai kita rendah nih. Bisa pernah dapat nilai rendah? Pernah. Ya, pernah. Oke. Jadi dapat nilai tinggi? Pernah juga dapat nilai 100 lebih. But I still love maths. I still love math. Kenapa? Kalau bagi Miss tantangan gitu loh, greget kalau ngerjain soal matematika pada saat itu. Ya, pada saat itu ya. Kayak ketika kuliah sudah nggak ketemu sama matematika lagi, sudah beda lagi. Oke. Oke ya. Oke. Next. Sorry ya. Ceritanya terlalu ngelantur. I hope my story will could give you a motivation that for any condition you should have a good enthusiasm ya in learning. Dalam situasi apapun tuh kamu kok tetap punya semangat gitu loh, antusias dalam belajar gitu loh. Ya, bukan dikarenakan sebab tertentu. Gara-gara PJJ nih jadi malas nih gitu kan. Kayak rasanya kayak nggak sekolah aja. No. Ya, jangan. Ya, jadi dalam situasi tersebut tetap saya harus sekolah. Cuman situasinya beda aja gitu. Ya. Oke. There are four kinds of abilities that is that is important to be considered in learning language. Ada empat kemampuan yang diperhatikan dalam belajar bahasa. Apa itu? Satu adalah reading, and that is the most important one. Ya, karena kaitannya dengan soal-soal rata-rata kamu ketemunya reading. Ya, reading, and then writing, menulis. Sorry, so where are you going? Where are you going? I wanna join reading. Okay, well, you still here, right? You still here? Yeah, okay. And then the third one is listening, and the last one is speaking. 4 kemampuan bahasa itu nanti ya, jadi bagian dari penilaiannya ada reading,
ada writing, ada listening, ada speaking. Ya, itu reading, biasa ngerjain soal itu biasanya reading ya. Di dalam buku teks juga ada writing. Nah itu nanti beberapa soal dari ulangan harian juga ada yang bentuknya writing. Tugas-tugas dari bentuknya writing. Ya, kadang Miss bilang bebas temanya silahkan gitu. Yang penting kaitannya dengan materi ini. Nah itu kemampuan writing kalian. Dan listening nanti biasanya di buku teks kalian juga ada yang kaitan dengan listening. Itu nanti bisa kalian juga melatih ya, your ability in listening. And then speaking, ya. Some assignment, some tasks, ya, may ask you to perform your speaking ability. Beberapa tugas juga akan menuntut kalian untuk menampilkan kemampuan speaking kalian ya dalam bahasa Inggris. Oke, ya. For your Google Classroom, I haven't give the code to you. Yeah, I'm sorry. I guess I need time to prepare the Google Classroom for the new classes ya. Mohon maaf, Miss belum sampaikan untuk Google Classroom-nya kodenya. Nanti Miss butuh waktu dulu untuk prepare karena Drive Google Drive yang ada sekarang ini lagi agak penuh nih, Miss harus bersihkan dulu untuk sebelum join kelas yang baru. Kayaknya mau dihapus-hapus dulu yang lama ya, sebelum nantinya bisa dibuatkan Google Classroom yang baru. I have the contacts for some of you. Miss punya beberapa kontak dari kalian, jadi nanti Miss bisa hubungi salah satu dari kalian untuk memberikan informasi kaitannya dengan Google Classroom-nya ya. Miss punya kontaknya si Aulia, ada Avicenna juga gitu ya. Damara juga ada gitu ya, kontak yang Miss punya. Jadi nanti beberapa kalau sudah ada info Miss akan sampaikan ke teman-teman kalian yang itu, dan yang Miss sebut tadi tolong ya, would you please kindly give the information to your other friends. Jadi Miss nanti japri ke teman-teman kalian itu, nanti yang Miss sebutkan tadi mungkin bisa menyampaikan ke grup kelas tentang informasi yang Miss sampaikan. Oke ya? Oke ya? Oke. What else? Apa lagi nih? Oh ya, for your first assignment, tugas awal kalian, Miss ngapain, Miss? Belum ngapa-ngapain, udah suruh tugas, yes. I want you to write something. I want you to write about your experience in learning English. Your experience in learning English. And your opinion about English itself. Miss ingin kalian menuliskan sesuatu nih ya. Pengalaman kalian ya, pengalaman kalian dalam menuliskan dalam belajar bahasa Inggris ya. Kapan Miss? Boleh sejak SD, SMP, SMA, kelas 1 terserah. Pokoknya pengalaman kalian dalam belajar bahasa Inggris atau mungkin kalian pernah ambil kursus bahasa Inggris, silakan saja ceritakan pengalaman kalian. Nggak usah terlalu panjang ya, nggak usah terlalu panjang. Cuma yang penting isinya sudah mewakili apa yang ingin kalian sampaikan. And then your opinion, ya, pendapat, your opinion, pendapat kalian about English itself, tentang pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Oke, ya, diingatkan tugasnya. Ya, ngapain Miss? Ditulis. Terus nanti kirimnya gimana? Tenang, sabar. Nanti kalau GCR-nya sudah jadi, kirim di GCR. Tapi kalian tulis saja dulu, ya. Tulis saja dulu. Oke. Miss pingin lihat nih wajah-wajah kalian, oke ya. Mungkin beberapa yang Miss sebutkan, coba nanti silakan nyalakan kamera dan mikrofonnya, ya. Yang Miss sebutkan dulu ya, gantian ya. Nanti kita itu dari yang agak-agak awal ini tadi, Aulia, Damara, Dimas, Pramudia, Lutfi, Dava Putra, Martin, dan Avicenna. Coba. Would you please turn on your camera and your microphone so I can see your face?
Aulia. Oke, Martin, thank you. Oh, hilang lagi. Oke, Damara sudah. Oke. I'm still waiting for Dimas, Lutfi, Dava, Afisena. Turn on your camera and your speaker, please. Damara, masih nyalakan lagi? Martin, nyalakan lagi speakernya juga. Halo, hai. Oke, Muhammad Afisena, thank you, Martin. Martin, oke. Damara, Aulia. Oke, Lutfi, thank you, Lutfi. Ya, oke. Ya, oke. I will count into 3. Miss hitung ya, 3. Afis, kameranya hilang ya. Martin, atau gangguan saya ini? Oke. Damara, where are you? Kamera? Oke, ya, yang ini agak hafal. Martin, I think you need a haircut. Ya, you need haircut. You need your haircut, rambutnya perlu dipotong itu kayaknya. Ya, thank you. Next. Dava belum muncul. Dava, Nisa, Rahma, Revana. Udah muncul, Bu. Oh, sudah muncul. Oh, oke, sorry Dava. Oke, kena Dava, udah. Ya, thank you Dava. Sekarang berarti Nisa, Rahmawati, Revana, Rizky, Sunesta. Nisa, Rahmawati, Revana, Rizky, Sunesta. Would you please turn on your camera and your microphone? Coba nyalakan kamera dan mikrofonnya supaya Miss bisa. Oke, Rizky. Oke, thank you Rizky. Baru Rizky yang Miss lihat nih, nggak tahu yang lain apakah sambungannya. Sunesta, oke, thank you Sunesta. Rahma, oke Rahma. Revana Gali, oke, ya, thank you. Ya, oke, sudah ya. Nisa sudah belum Nisa? Sudah, Bu. Assalamualaikum Nisa, oke. Waalaikumsalam. Oke, thank you Nisa. Ya, and then Zahra, Arya Naufal, and Malik. Zahra, Arya Naufal, and Malik. I would like to see your face. Zahra, Arya Naufal, and Malik. Oh, Zahra orangnya lembut sekali suaranya. Oke, Malik. Arya Naufal. Oke, Malik. Naufal. Oh, oke, thank you. Oke, Malik, rambutnya kayaknya perlu dirapikan juga ya. Kamu termasuk yang rambutnya tebal. Sorry. Oh iya. Ya, apa karena PPKM jadi nggak bisa keluar nih? Yes, I Oh. already afraid about pandemic. Oh, you're afraid about the pandemic. Okay. Yeah, I know it's something worrying, but I guess you can use the prokes ya correctly dengan pakai prokes yang ketat gitu, insya Allah bisa gitu ya. Setelah cukur rambut segera buru-buru mandi, bersihin badan gitu ya, cuci sabun dan sebagainya. Nggak pakai lama-lama, cari tempat yang nggak country. Oke, ya, oke, thank you Malik. Ya, yang lain juga tadi Martin tadi ya sama ya rambutnya juga ya nak ya. Kalau mau cukur gratisan di sekolah bisa. Kalau mau gratisan sekolah bisa yang cukur nanti Pak Aan ya. Tapi mohon maaf modelnya nggak bisa yang aneh-aneh ya. Model cepak aja bisanya. Oke. Gratis itu di sini. Ya. Oke. Sorry, I cannot stay longer with you because I have other things to do. I guess it's enough for today for our first meeting ya untuk kenalan, motivasi sebentar ya. Maaf nih nggak bisa lama-lama ya. Oke ya. Tadi Miss sudah sampaikan tugas pertamanya yaitu menuliskan pengalaman belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris ya. Pengalaman belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris nih, iya. And your opinion dan pendapatmu juga, ya. I'm not asking you to write a long story, no. Ya, Miss nggak minta kamu bikin panjang banget, enggak. Ya, hanya beberapa kalimat yang sudah mewakili ceritamu aja. Oke, I guess that's all for today. Thank you for joining. Makasih sudah bergabung. Alhamdulillah 90% lebih.
Ya, 90% ya hanya satu siswa yang nggak ada. Mungkin ada kabar nanti dari wali kelas ya. Goodbye for now. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.